Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan membahas tentang proposal basic policy. Jadi bagaimana strategi-strategi dalam proposal yang harus kita buat. Dan hari ini kita akan masuk ke tema tentang engineering. Ya, tema tentang engineering. Insya Allah ini akan bagus untuk kita semua ya. Kita akan lihat slide-nya berikut ini. Yes. Ini adalah proposal basic policy 2, yaitu tentang engineering strategi. Apa saja yang perlu kita lihat? Yang pertama adalah tentang engineering organization. Apakah kita akan menggunakan task force ataukah kita akan menggunakan metrik? Task force adalah full team. Satu orang atau satu tim itu bekerja hanya untuk satu proyek. Sedangkan matrix kadang-kadang satu orang atau satu tim itu bekerja untuk beberapa proyek. Nah, ini kita harus memilih. Kapan kita harus memilih matrix dan kapan habis memilih task force? Biasanya kalau kita memilih task force adalah ketika kita memiliki lokasi, working location itu ada di kantor klien, maka mau nggak mau kita harus task force. Karena kalau ada bersama klien tentu kita tidak enak untuk melakukan atau mengerjakan proyek lain. Tapi kalau sistem matrix itu bisa mengerjakan proyek lain. Selain itu, task force juga lebih kepada proyek-proyek yang memang sangat krusial, sangat penting banget gitu ya. Nah, ini harus menggunakan task force. Tapi kalau proyek-proyek yang kira-kira hanya terkait studi, terkait ya hal-hal yang mungkin tidak terlalu urgensinya, tidak terlalu besar atau proyeknya kecil, maka itu bisa dilakukan matrix. Ya, ibaratnya satu orang bisa nyambi gitu ya dengan proyek-proyek lain. Itu khususnya terkait dengan working location. Kalau working locationnya itu di kantor klien, maka otomatis kita harus menggunakan task force, dengan menggunakan matrix. Dari working location kita juga akan menentukan komputernya ya, toolsnya. Berarti tools yang ada di kantor harus kita bawa semua ke working location. Itu apakah menguntungkan apakah tidak? Makanya kita biasanya lebih prefer working location itu ada di kantor kita sendiri ya, lebih baik, sehingga kita nggak perlu sewa komputer, kita nggak perlu sewa printer dan lain sebagainya ya. Termasuk kita nggak usah menggunakan sistem task force gitu ya. Itu jauh lebih inexpensive, lebih optimum biayanya. Yang kedua, dalam proposal engineering strategi kita harus melihat grade-nya nih. Grade-nya ini seperti apa ya? Kita membutuhkan grade tinggi apa enggak sih? Dalam competitiveness, otomatis grade itu harus sangat menentukan, harus optimum banget. Ya, jangan terlalu rendah karena quality nggak bagus, tapi juga jangan terlalu tinggi karena harganya akan mahal. Ya, grade itu adalah golongan dari pekerja tersebut. Ya, kalau golongannya tinggi, gajinya gede. Golongannya rendah, gajinya rendah. Nah, ini harus sangat disesuaikan dengan seperti apa deliverable yang akan di-deliver dan seperti apa waktu yang dibutuhkan. Kalau waktunya deliverable-nya banyak, waktunya sempit, grade-nya harus tinggi. Karena mereka memiliki productivity yang tinggi. Tapi kalau deliverable-nya rendah, ya nggak apa-apa. Kemudian yang berikutnya adalah penggunaan application code and standard dan local regulation. Mana yang mau kita pakai, code and standard internasional, apakah lokal, ya itu akan berbeda. Approach-nya akan berbeda ketika kita mendesain sebuah kajian engineering, ya pasti akan beda banget. Kemudian yang berikutnya adalah approval stage during project. Approval stage ini adalah berapa kali kita harus mensubmit dokumen ke klien, kemudian klien review, kembali lagi ke kita, nanti kita betulin, kita kembalikan lagi ke klien akan kembalikan ke kita lagi, kita akan kembalikan ke klien. Itu berapa banyak stage dalam satu proyek. Ya, semakin banyak stage-nya, semakin lama waktunya, durasinya. Apakah cukup dengan schedule kita? Kalau schedule kita mepet, sebaiknya stage-nya dikurangi. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai studi. Ya, studi ini juga ada banyak sekali studi ya. Bagaimana kita bisa mengoptimize tadi? Apakah bisa kita lakukan sendiri atau kita harus berpartner dengan orang lain? Ya, termasuk on module skit dan lain sebagainya ya, ini juga harus kita studi. Modul dan skit ini harus kita studi bersama. Ya, sekira itu aja sih mungkin dari saya. Insya Allah kita semua bisa menyusun strategi engineering, dan sebenarnya masih ada beberapa lagi strategi engineering, tapi mungkin tidak bisa kita sampaikan semua di sini karena ini adalah hubungannya terkait dengan strategi tiap-tiap perusahaan. Tapi ini yang secara umum yang saya kira semua perusahaan akan melihat ya dengan kondisi ini. Terima kasih. Jazakallah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.